Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita baca dari Injil hari ini bercerita mengenai dua sosok perempuan dan perempuan yang perkasa. Kita mengenal yang seorang adalah Maria, yang baru saja menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan dan mengatakan apa yang tadi dinyanyikan dalam bait pengantar Injil. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ini sebagai ungkapan dari keberanian untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ini juga yang kemudian nampak dan dipuji dengan sungguh-sungguh tepat oleh Elizabeth ketika dia mengatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikata-katakan kepadanya akan terlaksana. Marialah yang mengatakan yes pada kabar gembira itu. Marialah yang meyakini bahwa apa yang dia dengar adalah kedatangan dari Putra Allah sendiri. Lalu kita melihat Elizabeth. Elizabeth sebagai seorang perempuan yang sudah cukup lanjut usia, pada akhirnya mendapat karunia untuk bisa mempunyai anaknya sendiri. Dan justru dari mulut Elizabeth inilah kita bisa mendengarkan untuk pertama kali. Ya, kita sering lupa bahwa Elizabeth lah yang pertama kali mengatakan. Kita selalu merujuk para rasul ke siapa ya. Tapi yang pertama kali mengakui bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan. Maka dia mengatakan, ya, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kata-kata Elizabeth ini sebagian kita ucapkan hampir setiap hari di dalam doa Salam Maria. Di dalam doa Salam Maria kita mengulangi lagi apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu kita sambung dengan apa yang dikatakan Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita. Saudara-saudara, dua sosok perempuan perkasa ini yang membuka bagi kita apa artinya beriman. Apa artinya belajar mengatakan yes kepada Tuhan. Dua sosok ini sering kita lupakan. Kita sering mengatakan, yang penting Yesus saja, yang lain sorry, nggak perlu. Dalam kenyataannya, di dalam beriman, kita perlu belajar dari orang lain. Dan kepada siapa kita belajar pertama-tama? Kepada orang yang paling dekat dengan Yesus. Pada ibunya, pada Elizabeth, juga pada para rasulnya. Dan inilah sebetulnya ketika kita bicara mengenai menuju Natal. Natal adalah suatu peristiwa di mana rahasia Allah yang paling tinggi diungkapkan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu rahasia Allah? Justru karena kesaksian yang dinyatakan oleh orang-orang di sekitar peristiwa itu. Karena apa?
Karena tanpa kesaksian mereka, bagaimana kita bisa menerima bayi yang lahir di kandang itu adalah putra Allah? Sorry to say, tidak memenuhi syarat. Apalagi bagi kita sekarang ya, kita hidup di dalam masyarakat yang segala sesuatu harus bling-bling. Segala sesuatu harus ada aroma selebritinya. Segala sesuatu harus like-nya banyak. Segala sesuatu harus follower-nya banyak. Tapi bukan itu ternyata yang ingin ditunjukkan. Peristiwa Elizabeth dan Maria adalah peristiwa yang sangat biasa. Apalagi kita ya, kalau orang timur ini mendengar saudaranya hamil, tentu ada keinginan untuk datang, mengunjungi, membantu. Itu sangat biasa. Maria mendengar bahwa Elizabeth hamil bukan dari Facebook, bukan dari WA Group, tapi dari kabar malaikat. Dan reaksi Maria adalah reaksi seorang yang mau memperhatikan orang yang lebih membutuhkan pertolongan. Saya membayangkan bahwa kalau ibu-ibu muda sekarang, kalau hamil, trimester pertama sudah mulai enggak boleh ini, jangan melakukan itu, dan seterusnya. Ya, dietnya diatur, harus senam khusus. Pada diri Maria kita tidak melihat itu. Perjalanan yang harus dilakukan dari Bethlehem ke Yudea, kalau zaman sekarang dengan bis itu sehari ya, dari berapa 4 jaman lah, 4-5 jam. Zaman dulu bisa dibayangkan bahwa itu harus dilakukan jalan kaki atau naik keledai atau semacam itu. Tapi Maria datang. Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Artinya apa? Maria hadir di situ sampai Elizabeth melahirkan. Pada saat itulah seseorang membutuhkan pertolongan paling besar. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira juga berarti tangan yang terbuka. Kesediaan untuk menolong orang. Kabar gembira tidak boleh diartikan hanya apa yang bisa saya dapatkan dan saya nikmati. Maka dengan demikian kita juga mulai harus memperhatikan doa-doa permohonan kita seperti apa gitu. Apakah doa permohonan kita sekarang lebih semacam daftar belanjaan? Tuhan, saya perlu ini, perlu itu, perlu itu, perlu itu, perlu itu. Dikabulkan 2, nambahnya 5. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka di dalam konteks bayang-bayang Omikron sekarang ini, kita bisa belajar pada Elizabeth dan Maria. Kita belajar bahwa kabar gembira itu artinya membuka diri bagi orang lain. Titik. Karena dengan demikian, seluruh rencana keselamatan Allah itu menjadi terbuka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disimpulkan oleh Elizabeth menjadi penting, sangat penting untuk kita. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya
Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Semoga firman Tuhan ini juga terlaksana karena kita berani percaya. Dan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Seperti doa Bapa kami kita, jadilah kehendak-Mu. Dan terlaksana bukan hanya karena supaya Tuhan mengerjakan apa yang saya mau. Maka dengan demikian Natal, semoga ini menjadi peristiwa iman. Bapak Suci sudah mengingatkan bagaimana jangan sampai Natal lebih direbut oleh orang-orang yang sekedar mencari keuntungan daripada peristiwa iman yang membantu kita menjadi lebih mengenali Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dengan bantuan dan teladan Elizabeth dan Maria, kita diajak untuk membuka diri pada kehadiran Tuhan. Amin.